Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Salsabila. Kayaknya kurang enak deh sih sebenarnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir secara definisi adalah hadis yang dimana disusun oleh para perawi-perawi. Dan perawi ini sangat banyak sehingga mustahil untuk diberikan sebuah kedustaan atau kebohongan. Lalu ada pun kriteria hadis mutawatir. Kriteria hadis mutawatir ada 4 yang diketahui. Yang pertama, jumlah perawinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimalnya. Dan menurut pendapat yang terpilih, minimalnya adalah 10 perawi. Lalu yang kedua, perawi yang banyak ini harus saling terpaut dalam semua generasi sanad. Dan secara rasional, yang ketiga, dan secara rasional serta menurut kebiasaan atau adat, para perawi ini mustahil untuk melakukan kebohongan atau berdusta. Lalu yang keempat, sandaran beritanya adalah panca indera, dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Misalkan kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Adapun juga sandaran berita yang akal semata, yang dari hanya akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus atau baharu, maka hadis tersebut tidak dinamakan hadis mutawatir. Nah, syarat-syarat yang lain seperti jumlah perawinya yang harus banyak ini, perawinya harus sama-sama tabaqat, dan secara rasional mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta. Ya, ini merupakan suatu kriteria yang tidak berkaitan keabsahannya dengan panca indera. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa hadis itu mutawatir atau bukan harus menggunakan panca indera. Sebab dengan panca indera dapat dengan jelas dan mudah untuk dipastikan kebenarannya. Sebagai contoh, kami melihat berarti orang-orang itu sama-sama melihat kejadian tersebut. Begitu juga dengan kata kami mendengar, berarti semua orang-orang itu, para perawi-perawi itu, mendengar perkataan atau ucapan yang sama. Dengan demikian, lebih mudah meneliti dengan hal-hal seperti itu, lebih mudah untuk meneliti kebenarannya. Lalu, macam-macam hadis mutawatir. Ada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Lalu ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangannya pada waktu berdoa. Lalu yang ketiga ada hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ini contohnya seperti berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma. Lalu ada hadis ahad. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang tidak sesuai dengan ketentuan hadis mutawatir. Hadis ahad ini hanya diriwayatkan oleh satu ataupun lebih dari satu orang pewari ataupun periwayah. Nah, jadi singkatnya adalah hadis mutawatir adalah hadis yang tidak sesuai dengan ketentuan hadis mutawatir. Ada 3 jenis dari hadis ahad ini. Yang pertama ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, hadis masyhur adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh minimal 3 orang saja. Kemudian hadis aziz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang saja. Sedangkan hadis gharib hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Nah, hadis gharib sendiri memiliki 2 jenis. Ada gharib mutalak dan gharib nisbi. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang saya jelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad barusan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat kepada yang menonton, dan maaf jika ada salah-salah kata. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.